Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ad-darsu al-hadi ashar, pelajaran yang ke-11. Kita kembali melanjutkan pelajaran durusul lughah kita. Kemarin pelajaran 10 berkaitan dengan dhamir ya, atau kata ganti. Di pelajaran yang ke-11 ini sebetulnya hanya menguatkan saja. Jadi masih sama pembahasannya di bab dhamir ya. Kemarin kita sudah bahas teksnya, supaya tidak kepanjangan langsung kita ke tamrin ya. Di sini ada tamrin awal, ada iqra waktub ya. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Nah, di sini yang digaris bawahi ada fihi, ada fiha, ya bawahnya fiha, kemudian fihi lagi, fiha. Nah, ini hi dan ha, penggunaan dhamir hi dan ha kemarin sudah kita jelaskan juga. Hi atau ha ini perlu diperhatikan apa? Kembalinya. Contoh, man fi hadzal baiti, siapa yang ada di rumah ya, di dalam rumah ini. Fihi hamidun, di dalamnya ada hamid, maka di dalamnya ini kembalinya ke al-bait. Maka karena al-bait ini adalah isim mudzakkar, maka digunakan hi gitu ya. Adapun yang nomor 2, madza fil haqibati, apa yang ada di dalam tas. Al-haqibah itu tas. Fiha, di dalamnya ada kitabi wa qalami wa daftari, di dalamnya ada bukuku ya. Kemudian pensilku dan buku tulisku. Nah, di sini fiha. Kenapa fiha? Karena kembalinya ke al-haqibah, di dalam tas gitu ya. Kita lihat al-haqibah, kata al-haqibah ini adalah isim muannas. Karena di isim muannas maka dhamir yang tepat adalah dhamir ha gitu. Fiha gitu. Jadi hi dan ha ini dilihat ke apa yang akan kita bicarakan ya, di dalamnya, padanya gitu ya. Maka kita lihat, bahkan tanpa kita mengetahui artinya pun kita bisa menentukan ya, dia muannas atau mudzakkar gitu, bisa dilihat dari cirinya. Kalau dia isim yang tidak bertak marbutah ya, ini tak terbuka ya, bukan tak marbutah, maka dia dihukumi isim mudzakkar. Adapun isim yang akhirannya tak marbutah, maka dia adalah isim muannas. Begitu seterusnya ya. Di sini ada fiha, kembalinya ke as-sayyarah. Di sini ada fihi, kembalinya ke masjid. Di sini man fi masjidil jami'ati, siapa yang ada di dalam masjid kampus. Perlu kita lihat di sini masjidul jami'ati. Maka yang dihukumi adalah masjidnya, bukan jami'ahnya ya. Karena yang ditanya adalah masjidnya. Man fi hadhil ghurfati, ya al-ghurfa isim muannas, maka fiha. Berikutnya ada tamrin 2, iqra waktub. Nah, ini penggunaan dhamir i ya, dhamir ya mati ya, yang artinya ku. Kalau ha dan hu tadi adalah penggunaan yang artinya nya ya. Nah, sedangkan ya mati ini adalah dhamir ya mati yang artinya ku gitu. Nah, di sini saya coba baca. Rakam 1, uhibbu abi wa ummi ya. Uhibbu akhi wa ukhti, uhibbu zamili, uhibbu ustadhi, uhibbu Allah, uhibbu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, uhibbu al-lughata al-arabiyyah. Uhibbu dalam bahasa Arab artinya aku mencintai. Ya, aku mencintai, dan ini adalah fi'il ya, atau kata kerja. Nah, di sini ada abi, ummi, akhi, ukhti, kemudian ada zamili ya, ustadzi. Kalau kita perhatikan dari nomor 1 sampai 4 ini adalah kata ya, di sini sebagai objeknya. Isimnya berakhiran apa? Ya mati, atau dia disambung dengan dhamir ya mati yang artinya ku. Maka penulisannya ya, penulisannya abi ini aslinya adalah abun ya, abun. Kemudian dia di apa namanya, ditambah dengan ya mati, menjadi apa? Menjadi seperti yang ada di teks tersebut ya, menjadi abi.
Bisa dilihat perubahannya abi gitu ya. Maka kalau kita lihat ya, di sini tadinya abun ya, ketemu ya mati, tanwinnya dihilangkan ya dan dikasrohkan di sini abi. Kenapa dikasrohkan? Karena akan bertemu atau bersambung dengan ya mati. Jadi untuk menyesuaikan harokat gitu ya. Karena kalau kita paksa abun kemudian kita tambah ya mati, sulit kita baca, bahkan tidak bisa. Kemudian di sini juga tidak perlu ditanwinkan ya. Jadi tidak perlu abin gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena akan bertemu dengan ya mati. Karena nanti ya matinya jadi tidak terbaca gitu ya, maka menjadi abi ya. Langkahnya adalah hilangkan tanwinnya, kasrohkan baknya, kemudian tinggal disambung ya matinya abi. Maka ummi aslinya adalah ummun, menjadi ya mati, ditambahkan ya mati menjadi ummi. Zamili, maka kata aslinya adalah zamilun ya, ditambah ya mati menjadi zamili. Begitu juga akhi, ukhti, ustadi, aslinya adalah ustadzun ya, menjadi ustadi. Kemudian kalau kita perhatikan nomor 5, 6 dan 7 di sini tidak ditambahkan ya, dhamir ya mati ya. Uhibbullah, aku mencintai Allah. Uhibbun nabiyya, aku mencintai nabi. Uhibbul lughatil arabiyyah, aku mencintai bahasa Arab. Maka di sini tidak ada dhamirku ya. Nah, dhamirku ini atau dhamir ya mati ini tidak boleh ditambahkan pada isim yang beral. Jadi di sini misalnya an-nabiyah, ini kan beral ya, ada alnya. Misalnya kita mau bilang saya mencintai nabiku gitu ya. Maka penulisannya adalah ya, bukan an-nabiyyi, bukan ya. Tapi bagaimana? Kita hilangkan alnya dulu ya. Kita hilangkan alnya dulu, baru kita sambung dengan ya mati di belakang. Menjadi nabiyyi, uhibbu nabiyyi, begitu ya. Nah, nun, ba, ya, ya-nya ada dua karena nabi itu dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab dia adalah nabiyun gitu ya. Nabiyun, kemudian ditambahkan ya di ujungnya menjadi nabiyyi. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Nabiyun, ya-nya di sini tasydid ya, nabiyyi karena dikasrohkan gitu ya. Nah, kemudian kalau ada yang nanya nih, misalnya kok harokatnya fathah, ini juga fathah, itu apa gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab ada SPOK juga. Nah, tanda objek itu adalah ditandai dengan harokat fathah. Uhibbullah, uhibbul lughatil arabiyyah, uhibbun nabiyyah. Kecuali jika dia nyambung dengan ya, maka fathahnya ini tidak nampak ya. Aslinya adalah uhibbul aba, uhibbul umma gitu ya, menjadi uhibbu abi, uhibbu ummi ya, uhibbu zamila menjadi uhibbu zamili karena ditambahkan ya mati. Baik, itu sedikit penggunaan tentang dhamir ya mati ya. Kita lanjutkan ke ad-dars ats-tsani asyara. Pelajaran yang ke-12 teks sudah kita bahas juga. Di pelajaran 12 ini kita perkuat juga masih bab dhamir muttasil khususnya ya, kata ganti yang nyambung. Di bab 12 ini dhamir yang kita bahas adalah dhamir ka dan dhamir ki ya. Di sini ada dhamir ka. Kalau kita perhatikan qalamuka, qalamuki ini tipe ya, kesalahan penulisan, ini aslinya ki. Jadi qalamuka, qalamuki ya, indaka, baituka, daftaru laka ya. Nah, ini penggunaannya seperti apa? Sama persis dengan dhamir sebelumnya tadi, ha atau hi, tinggal kita lihat kembalinya ke mudzakkar atau muannas gitu. Coba kita baca ya. Aina qalamuka ya abi. Nah, ka dan ki ini adalah dhamir mutasil atau kata ganti yang nyambung dengan objeknya ya, dia nyambung dengan isim sebelumnya seperti ha dan ya mati tadi.
Hanya saja ka dan ki ini adalah kata ganti untuk orang kedua. Kalau ha dan hi tadi adalah kata ganti untuk orang ketiga. Sedangkan ya mati itu adalah kata ganti untuk domir atau kata ganti untuk orang pertama ya. Nah, di sini kata ganti untuk orang kedua atau orangnya itu hadir di hadapan kita gitu ya, orang yang kita ajak bicara. Aina qalamuka ya abi, di mana penamu wahai ayah ya, wahai ayahku. Kenapa ka? Karena yang kita ajak bicara adalah ayah. Ayah ini kan mudzakkar. Maka menggunakan ka. Sedangkan di sini aina qalamuki ya ummi, di mana penamu wahai ummi ya, wahai ibuku. Nah, kenapa di sini pakai ki? Karena orang yang kita ajak bicara adalah isim muannas ya dia. Karena dia muannas maka kita menggunakan ki gitu. Jadi seperti misalnya kita nanya kaifa haluka. Kita nanya ke teman kita yang laki-laki, kaifa haluka. Ya, jangan haluki. Berbeda kalau kita bertanya kepada teman kita yang perempuan, kaifa haluki gitu. Seperti halnya kita berbicara mengucapkan jazakallahu khairan ya kepada satu orang laki-laki ya. Jika kita ucapkan kepada satu orang dan dia ada di hadapan kita ya, dia ada di hadapan kita, dia perempuan, maka jazakillahu khairan. Kurang lebihnya seperti itu di pelajaran yang ke-12 ini. Kita baca ya. Indak qalamun ya Muhammad, maka jika ya Muhammadnya ini kita ganti dengan ya Aminatu, maka ka-nya berubah menjadi ki ya. Lihat perubahannya, ka menjadi apa? Menjadi ki. Jadi indaki gitu saja. Indaki qalamun ya Aminah ya. Nomor 2, aina baituka ya ustadzi, di mana rumahmu ya. Di mana rumahmu wahai ustaz. Jadi di sini nih kita tidak perlu merepotkan dengan isim sebelum ka ini ya, tapi adalah orang yang akan kita ajak bicara itu siapa gitu ya. Nah, kalau dia isim mudzakkar maka kita pakai ka. Nah, kalau dia adalah muannas seperti di sini ustadzati, guru wanitaku ya, ustadzah, maka kita menggunakan dhamir ki. Aina baituki ya ustadzati gitu. Rakam 3, ahad ad-daftaru laka ya Ali, apakah buku tulis ini milikmu wahai Ali ya. Apakah buku tulis ini milikmu wahai Ali? Milikmu wahai Ali. Nah, mu di sini ka ya untuk Ali. Maka kalau kita ganti dengan Fatimah menjadi laki gitu ya. Ad-daftaru, ahad ad-daftaru laki ya. Ahad ad-daftaru laki ya Fatimah tuh ya. Min aina anta ya akhi, dari mana kamu wahai saudara laki-lakiku ya. Di sini anta, maka dhamir di sini kita ganti menjadi apa? Anti tentunya ya. Min aina anti ya ukhti ya, enggak boleh min aina anta ya ukhti, enggak boleh. Min aina anti ya. Dan anta sama anti ini adalah bagian dari dhamir munfasil ya. Yang huwa huma hum hiya huma hunna kemarin kita sudah bahas, maka sebaiknya itu adalah dihafal begitu. Kemudian nomor 5, aina abuka ya menjadi abuki. Anta maridun ya khali, apakah kamu sakit? Maka di sini menjadi anti, karena anti maka sifatnya di sini maridotun ya. Anti maridotun ya khalati. Aina bintuka menjadi bintuki ya ammati. Alaka akhun menjadi alaki ya. Alaki untuk soal. Madza indaka menjadi madza indaki ya. Assalamu alayka menjadi assalamu alayki ya ummi. Kurang lebihnya seperti itu untuk penggunaan dhamir ka dan ki. Jadi kita lihat siapa yang kita ajak bicara. Muannaskah atau mudzakkar. Kalau muannas kita menggunakan ki, kalau mudzakkar kita menggunakan ka. Berikutnya adalah di sini pengenalan fi'il atau kata kerja. Jadi menggunakan kata kerja dalam bahasa Arab itu juga dibedakan mudzakkar dan muannasnya ya. Nanti lebih jauh diperinci ada fi'il atau kata kerja bentuk lampau ya, terjadi sekarang, dan kata kerja bentuk perintah. Saya kira dalam setiap bahasa pasti ada pembagiannya ya.
Nah, dalam bahasa Arab selain pembagian waktu itu juga dibedakan penggunaannya untuk laki-laki dan perempuan gitu. Contoh di sini. Kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad telah keluar dari rumah. Maka kalau yang keluar adalah Aminah bagaimana? Gitu ya. Nah, kita lihat perbedaannya di sini ya. Kharaja Muhammadun minal baiti. Kalau yang keluar adalah Aminah, maka menjadi kharajat. Kira-kira apa nih? Ya. Ada yang nambah atau apa yang berbeda ya? Kharaja menjadi kharajat. Nah, ternyata ada tambahan tak mati ya. Tak terbuka tapi mati, bukan tak marbutoh ya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan, yaitu Aminah. Gitu ya. Nah, sekarang di sini saya tunjukkan fi'ilnya, yaitu ada zahaba, ada jalasa, dan kharaja lagi. Zahaba artinya pergi, jalasa artinya duduk, kharaja tadi artinya keluar. Nah, sekarang perintahnya adalah suruh membuat dia menjadi muannas ya, pelakunya menjadi muannas. Misalnya di sini pelakunya adalah al-mudarrisu, menjadi al-mudarrisatu gitu ya. Di sini abi menjadi ummi, at-talibu menjadi at-talibatu, atau diganti nama dengan Aminah, Khadijah juga boleh. Akhi gitu ya. Di sini akhi menjadi ukhti misalnya, atau diganti dengan nama perempuan. Maka bagaimana perubahannya? Sama seperti ini. Tinggal tambahkan tak mati saja di bawahnya, di belakangnya. Dhahaba menjadi dhahabat ya. Dhahabat. Ini saya tulis pakai tangan jadi agak tidak terkondisikan ya. Besar-besar saya tuliskan dhahabat. Ba dan tak bisa nyambung ya. Begitu juga bawahnya sama dhahabat. Kemudian nomor 3 ada jalasat ya. Jalasat. Nah, kurang lebihnya begini ya. Jalasat. Taknya bisa nyambung dengan sin ya, dan yang terakhir kharajat ya, penulisannya sama dengan yang di sini ya. Jadi tinggal ditambahkan tak saja di belakangnya ya, tak di belakangnya, jalasa menjadi jalasat, kharaja menjadi kharajat. Nah, ini kaidah penulisannya juga harus diperhatikan. Jika dia bisa nyambung dengan huruf sebelumnya maka tak disambung. Tapi kalau misalnya huruf sebelumnya adalah dzal gitu ya, atau ro gitu ya, misalnya fi'il nadara gitu ya, nadara, ro sama tak tidak bisa nyambung maka ditulis berdiri sendiri taknya ya. Nah, ini adalah sedikit pengenalan tentang kata kerja. Jadi kata kerja bentuk untuk laki-laki yang artinya dia laki-laki, Muhammad gitu ya, Muhammad pergi ya, maka perginya di sini fiilnya kita tambahkan, kita tidak tambahkan tak, akan tetapi untuk muannas kita tambahkan tak. Baik, yang terakhir di sini ada pelajaran tentang apa ini namanya, isim mausul ya. Isim mausul itu kata sambung yang artinya yang gitu ya. Nomor 4 di sini ada sedikit tambahan ya. Ta'ammal ma yali, jalasat at-talibatu menjadi jalasatit talibatu. Jadi tadi fi'il muannas ya ditambahkan tak mati. Akan tetapi tak mati ini jika dia bertemu dengan hamzatul wasol atau al ya depannya ini, maka yang tadinya sukun ya di sini nih, yang tadinya sukun, taknya sukun, dia akan berubah menjadi harakat kasrah. Kenapa? Untuk memudahkan pembacaan. Karena kalau kita dia sukunkan ya, jalasat at-talibatu, kesulitan ya. Lebih mudah jika kalau kita baca jalasatit talibatu. Akan tetapi tak mati ini dikasrohkan itu tidak mengubah makna dia tetap muannas gitu. Hanya ini kaidah cara membaca saja ya, jalasatit talibatu. Tetapi kalau misalnya di sini tidak ada al, maka tetap jalasat ya, jalasat talibatun. Tapi karena di sini ada al maka kita baca jalasatit talibatu. Baik, yang kelima atau yang terakhir di sini ada isim mausul ya. Isim mausul itu adalah kata sambung yang artinya yang. Ada alladzi dan alati ya. Alladzi dan alati. Seperti biasa dalam bahasa Arab itu
bedakan dari segi muannas dan mudzakarnya. Alladzi ini artinya yang, allati pun juga sama yang. Nah, alladzi untuk mudzakar, allati untuk muannas, yang gitu ya. Kita coba baca. Manil fata alladzi kharaja min baitikal an. Siapa pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang ini? Gitu. Karena di sini adalah fata, remaja, isim mudzakar, maka dia menggunakan alladzi. Adapun yang di bawah manil fatatu, ya, manil fatatu, karena fatatu itu adalah isim muannas, maka kita menggunakan allati, yang, ya. Manil fatatul lati kharajat min baitikal an ya Muhammad hiya bintu khalati. Yang bawahnya liman al miftahul ladzi 'alal maktabi. Milik siapa kunci, ya, yang ada di atas meja. Lihat, ternyata yang itu tidak hanya diperuntukkan untuk manusia gitu ya, tetapi bisa juga untuk benda. Artinya ketika dia bisa dihukumi muannas atau mudzakkar, maka isim mausul ini bisa disambungkan gitu ya. Limanil miftah, milik siapa kunci. Nah, kunci ini kan isim mudzakkar. Karena dia mudzakkar maka menggunakan alladzi. Liman al miftah alladzi 'alal maktab. Berbeda dengan as-sa'ah. As-sa'ah itu isim muannas maka menggunakan allati. Milik siapa jam tangan yang ada di atas sarir, ya, sarir itu ranjang. Hiya li zauji ukhti, dia milik suami saudariku. Nah, di sini tugasnya adalah akmil jumalil atiyah biwat ismin mausulin munasibin alladzi dan allati fil faraq. Taruhlah ya, atau lengkapilah setiap yang kosong ini ya dengan menggunakan isim mausul yaitu alladzi dan allati ya. Di sini alladzi atau allati. Tentu dibedakan apa? Mudzakkar atau muannasnya gitu ya, yang akan kita sifati tadi. Gampang ya. Lihatnya dari mana? Kata yang sebelum alladzi dan allatinya. Misalnya contoh di sini, manil fata. Karena fata mudzakkar maka alladzi. Manil fatatu, karena al fatatu muannas maka allati. Al miftahu, karena dia mudzakkar maka alladzi. As-sa'atu, karena dia muannas maka dia allati. Baik, sedikit kita coba bahas ya tamrinnya. Kita lihat ya, ada 10 nomor. Nomor 1 di sini ada Al-kitabu titik-titik 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang ada gitu ya. Kitab yang ada di atas meja itu adalah milik seorang guru. Maka yang di sini pakai apa? Alladzi atau allati gitu. Tinggal lihat kata yang sebelum alladzi. Ini mudzakkar atau muannas. Kalau dia mudzakkar kita gunakan alladzi. Kalau dia muannas ya, maka kita gunakan allati. Nah, al-kitabu isim mudzakkar ya, karena dia tidak ada tak marbutahnya. Maka al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kemudian bawahnya al-qalamu ya, pena titik-titik. Pena yang fi hakibati maksurun. Pena yang ada di dalam tasku ya, ini hakibati maksurun, pecah atau rusak ya. Maka al-qalam di sini adalah isim mudzakkar, maka isinya adalah alladzi. As-sayyaratu muannas ya, maka allati. Al-kalbu mudzakkar, al-fata mudzakkar, tilkal battah muannas. Al-baitul jadid, rumah yang baru ya, rumah baru yang gitu ya. Rumah baru, rumah itu adalah mudzakkar. Jadi kita kalau ada dua susunan gini ya, entah na'at man'ut atau mudhaf ilaih, maka yang kita lihat adalah yang depan, kata yang depan ya. Al-mudarrisu mudzakkar, manil fatatu mudzakkar ya. Atilkal hakibati atau atilkal hakibatu, mohon maaf, ini adalah muannas. Barakallahu fiik ya, saya tunggu tugasnya. Tamrin 6 tinggal memasukkan alladzi dan allatinya saja. Alladzi untuk mudzakkar dan allati untuk muannas. Bahkan tanpa harus tahu terjemahannya, insyaallah bisa memasukkan atau membedakan penggunaan alladzi dan allati. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.